Sebelumnya, apa sih itu whistleblowing system atau yang sering disebut juga dengan WBS? Jadi, WBS ini termasuk dalam sebuah sistem pelaporan pengaduan yang artinya sebuah mekanisme yang memungkinkan seseorang untuk melaporkan dugaan tindak pidana, pelanggaran etika, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang terjadi di suatu organisasi. Nah, latar belakang pelapor ini juga sering disebut sebagai whistleblower. Gedung tinggi Bank BNI dengan logo perusahaan terlihat jelas. Narasi dimulai dengan musik energik dan animasi timeline singkat tentang isu kecurangan di dunia korporasi. Sebelumnya, apa sih itu kecurangan? Jadi, kecurangan itu adalah musuh utama bagi banyak perusahaan. Tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga merusak kepercayaan publik. Di Indonesia, tingkat kecurangan sangat tinggi. Asia Pasifik membuat banyak pihak khawatir. Namun, bagaimana jika ada solusi untuk melawan kecurangan ini? Bank BNI punya jawabannya. Animasi menunjukkan seorang pegawai menerima hadiah besar dari seorang pelanggan yang tampak penuh harap. Di layar muncul kata gratifikasi, disertai definisi yang sederhana. Apa sih itu gratifikasi? Jadi, gratifikasi ini adalah pemberian hadiah yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan seseorang. Meski tampaknya biasa, ini bisa menimbulkan konflik kepentingan serius. Bahkan, menurut undang-undang di Indonesia, gratifikasi adalah bentuk korupsi yang dapat dijerat hukum. Animasi beralih ke pohon kecurangan atau fraud tree, menunjukkan cabang gratifikasi di bawah korupsi. Narator menjelaskan dengan contoh jenis-jenis gratifikasi seperti uang, barang, perjalanan gratis, hingga layanan medis yang menciptakan konflik kepentingan. Tantangan di Indonesia. Animasi menunjukkan peta Asia Pasifik dengan fokus pada Indonesia. Ditambah grafik yang memperlihatkan data dari laporan ACFE 2022. Indonesia memimpin tingkat kecurangan tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Hal ini tidak hanya mempengaruhi reputasi, tetapi juga ekonomi nasional. Sektor perbankan menjadi salah satu yang paling rentan terhadap gratifikasi. Lalu, bagaimana perusahaan BNI dapat melawan tantangan seperti ini? Animasi menunjukkan contoh nyata. Karyawan perbankan yang menerima hadiah dengan niat memengaruhi keputusan kredit atau investasi. Good Corporate Governance atau yang sering disebut juga dengan GCG. Infografis menjelaskan 5 prinsip utama GCG. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Good Corporate Governance atau yang sering disebut juga dengan GCG adalah sistem yang memastikan bahwa perusahaan dikelola secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan GCG, perusahaan tidak hanya melindungi kepentingan investor, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Contoh dari implementasi GCG di sektor perbankan diperlihatkan seperti pengambilan keputusan investasi yang transparan. Whistleblowing system atau yang sering disebut juga sebagai WBS. Animasi memperlihatkan seorang karyawan mengetik laporan pada platform WBS digital dengan label aman dan rahasia. Whistleblowing system atau WBS adalah mekanisme yang memungkinkan karyawan melaporkan pelanggaran dengan aman. Sistem ini didesain untuk melindungi identitas pelapor sambil memastikan setiap pelaporan ditangani dengan tegas. Animasi memperlihatkan proses WBS. Laporan diterima, diverifikasi oleh tim khusus, hingga tindak lanjut yang tegas. Narator menjelaskan bahwa WBS tidak hanya melindungi perusahaan dari gratifikasi, tetapi juga membangun kepercayaan dalam organisasi.
Implementasi WBS di BNI. Bagaimana BNI memanfaatkan WBS? Ada 4 langkah strategis yang diambil. Pertama, kebijakan anti gratifikasi. Karyawan diinstruksikan untuk melaporkan indikasi gratifikasi melalui WBS. Kedua, edukasi karyawan. Program pelatihan anti korupsi secara rutin untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaporan. 3. Prosedur yang sistematis. Setiap laporan yang masuk dianalisis dengan langkah yang jelas dan independen. 4. Teknologi digital. WBS BNI memanfaatkan platform digital untuk mempermudah akses dan menjaga anonimitas pelapor. Narator melanjutkan, dengan sistem yang terstruktur ini, BNI berhasil membangun lingkungan kerja yang transparan. Dampak positif WBS di BNI. Seberapa efektif WBS di BNI? Statistik berbicara sendiri. Pada tahun 2017, ada 54 laporan pelanggaran. Setahun kemudian, jumlahnya naik menjadi 93 laporan. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem terus meningkat. Animasi menyoroti hasil investigasi dari laporan-laporan tersebut, termasuk beberapa kasus gratifikasi yang berhasil diselesaikan. Narator menambahkan, WBS telah membantu memperkuat budaya anti gratifikasi di lingkungan kerja BNI. Kontribusi WBS terhadap GCG. Dengan menerapkan WBS, BNI tidak hanya melaporkan pelanggaran, tetapi juga memperkuat GCG. Beberapa kontribusi utama adalah kepatuhan pada regulasi anti korupsi, transparansi dalam setiap proses pelaporan, peningkatan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Animasi menunjukkan infografis tentang prinsip GCG yang didukung oleh keberhasilan implementasi WBS. Kesimpulan dan pesan inspiratif. Melalui whistleblowing system, BNI membuktikan bahwa transparansi dan integritas adalah kunci keberhasilan. Dengan WBS, gratifikasi tidak hanya dicegah, tetapi juga diberantas. Langkah kecil seperti melaporkan pelanggaran bisa menciptakan dampak besar. Mari bersama membangun dunia kerja yang bersih dan penuh integritas. Animasi ditutup dengan logo BNI dan slogan "Bersama Kita Bisa".